Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menjalani hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Tuhan baik bagi kami dan selamanya baik bagi kami. Saat ini kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, kebangkitan Kristus, kemenangan orang percaya, bagian kedua. 1 Yohanes 5 ayat 5 menulis, "Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini ada banyak orang Kristen yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya. Dengan kata lain, mereka masih menjalani hari-harinya dengan kepala yang tertunduk, tanda kekalahan. Kita tetap saja menjadi orang Kristen yang berjalan terseok-seok dengan beban berat di pundak kita. Perjalanan hidup kita dipenuhi oleh kekecewaan, sakit hati, kepahitan, dan kehilangan harapan. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini semakin menenggelamkan kita dalam keterpurukan. Lebih parah lagi, kita memilih untuk meninggalkan Yerusalem. Dalam keputusasaan, kita terus bertanya dalam hati, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Markus 16 ayat 3. Batu adalah gambaran dari masalah dan tantangan dalam kehidupan ini. Namun perhatikan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lukas 24 ayat 15 menulis, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah fakta, bukan omong kosong atau sekedar gosip murahan. Namun hal ini tidak disadari oleh murid-muridnya sampai-sampai mereka berkata kepada Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu bahwa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Lukas 24 ayat 18 menulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, kita pun seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh dari kita dan tidak mempedulikan kita. Itu adalah salah besar. Tindakan Tuhan Yesus mendekati muridnya yang sedang galau adalah bukti bahwa Dia begitu mengasihi dan mempedulikan hidup mereka. Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Yesaya 46 ayat 4 menulis, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apabila Ia berjanji, pasti akan ditepatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu. Engkau menguatkan kami kembali melalui firman-Mu saat ini, dan kami yakin Engkau Tuhan sudah bangkit dan tidak ada perkara yang mustahil bagi kami Tuhan. Engkau penolong, Engkau jawaban, Engkau sumber kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pendengar saat ini. Tuhan tahu segala pergumulan mereka, persoalan yang dihadapi, segala beban hidup yang dialami. Tuhan, Engkau penolong yang setia, Engkau ada di pihak kami, dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu dan bagi kami, karena Yesus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami,
Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Hikmat kebijaksanaan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.